Tak ada senyuman. Tak ada tawa tertahan dan bahkan aku tak mendengarnya mengejek atau mengatakan sesuatu lebih dari sebaris kalimat. "Kak Malik marah sama aku ya?" tanyaku sambil menjajari langkah Kak Malik. Kak Malik mengangkat kepalanya sedikit, sebelum kembali melihat ke arah lain. Menggeleng, namun tetap tak bicara apa-apa. Aku meraih lengan jaketnya, menariknya sedikit agar ia mau memperhatikanku. Tapi Kak Malik malah mengeluarkan ponsel dan menelpon seseorang. Kurasa itu Mas Doni. Selama Kak Malik menelpon, aku bolak-balik di depannya. Tapi saat aku berdiri menatap wajahnya, ia akan berpaling. Aku mencoba lagi. Ia terus membuang muka. Sama sekali tak mau melihatku. Sebal melihat tingkahnya. Aku menginjak kaki Kak Malik kuat-kuat. Tapi sepatu Kak Malik itu sepatu militer. Keras bagai batu. Apalah artinya dibandingkan kaki mungil bersepatu kets dari pemilik berat badan hanya 40 kg ini? Bukannya kesakitan. Kak Malik malah menatapku seakan bertanya, "What the hell are you doing now?" "Ayah, TN, apa yang sedang kau lakukan sekarang?" "Ayah." Tanpa menghentikan percakapannya di telepon, satu tangan Kak Malik bergerak menarikku dan mendudukkanku di kursi dari potongan gelondongan kayu di taman perkemahan itu. Sama sekali tak tertarik untuk mempedulikanku. Mau tak mau aku menunggu. Entah mengapa aku tak lagi tertarik untuk bergabung dengan rombongan teman-teman yang tampak gembira, bercanda dan saling menggoda. Beberapa orang berlarian sambil berteriak-teriak. Entah apa yang diributkan. Begitulah anak kota. Melihat tempat lapang sedikit jadilah tempat mereka bermain dengan gembira bak anak balita. Aku juga anak kota, tapi sekarang semangatku mendadak hilang. Orang yang paling kupedulikan kini malah tak peduli padaku. Aku harus meminta maaf, tapi tak mungkin mengatakannya langsung. Itu sungguh bukan caraku selama ini. Iseng mataku tertumbuk pada kotak tisu. Tisu. Tanganku mulai bergerak, menarik satu demi satu lembaran tisu dari kotaknya, memotong jadi 2, lalu memutar-mutar setiap lembaran itu membentuk bunga mawar, menggulung ujungnya. Begitu terus hingga ada 10 bunga mawar terbuat dari tisu bertebaran di atas meja kayu itu. Bersyukurlah aku atas 2 tangan milikku yang tak bisa diam. Aku suka mawar, maka aku juga belajar membuatnya. Kadang dari kertas, kain, pita bahkan tisu. Aku jarang punya teman bicara. Jadi agar aku tak gila duduk diam sendirian, tanganku terbiasa bergerak. Ini salah satunya. Aku melirik Kak Malik yang masih sibuk dengan teleponnya. Entah sama siapa lagi ia bicara karena aku mulai tak tertarik menguping. Dari tadi yang kudengar hanyalah koordinasi pengamanan dengan aneka bahasa kode yang rumit. Aku memilih sibuk mengerjakan bunga-bunga mawarku sampai tak sadar kalau Kak Devira datang menyusul kami. "Bagus sekali." "Iya," kata Kak Devira, sambil mengambil salah satu bunga dan mengamatinya. Jelas ia tampak heran. "Gimana cara bikinnya?" Aku tersenyum. Akhirnya ada juga kelebihanku yang tak ada pada dirinya. "Sudah,
Dev. Kak Malik tiba-tiba mendekati kami sebelum aku menjelaskan cara membuat bunga itu pada Kak Devira. Kak Devira menoleh dan mengangguk penuh senyuman. Kak Malik melirikku. Kalau begitu, kamu temani Ayari dulu. Saya ke atas, katanya pada Kak Devira. Aku tercengang. Jadi dia ingin meninggalkanku dengan Kak Devira? Kak Malik, tunggu. Buru-buru aku meraup semua bunga yang sudah selesai kubuat. Menangkupnya rapi menggunakan lembaran tisu membentuk karangan bunga kecil. Memilin ujungnya agar tak berantakan sebelum menyodorkannya pada Kak Malik. Ini apa? Tanya Kak Malik bingung saat melihat bunga-bunga kecil mungil itu. Aku berusaha tenang. Aku salah. Jadi ini untuk kakak. Kak Malik tak bergeming. Ia menatapku, memandangi bunga buatanku lalu kembali ke wajahku sebelum akhirnya menghela nafas. Karena ia tak juga mengambilnya. Aku meraih tangan Kak Malik yang tak memegang apapun dan meletakkan bunga itu ke tangannya. Setengah memaksa. Buket bunga kecil itu tampak seperti mainan di tangannya yang besar. Setelah itu, aku berbalik menuju teman-temanku yang masih tampak berlarian dan bercanda di lapangan perkemahan. Di belakangku, Kak Devira dengan 4 pengawal lainnya berlarian mengikutiku. Ya, aku tahu Kak, aku memang menjengkelkan. Kak Devira berhasil menyusulku. Ada senyuman tertahan di wajahnya. Baru lihat ada cewek ngasih bunga ke cowok. So sweet loh. Ya, aku menoleh. Heran melihat reaksi Kak Devira yang tak tampak marah atau cemburu. Jangan khawatir, Kak Malik pasti hanya malu tadi. Jangan terlalu diambil hati. Tadi waktu kamu tinggalin Kak Malik senyum loh, ujar Kak Devira dengan senyum yang benar-benar kurasa sangat tulus. Beneran, Kak? Tanyaku senang. Kak Devira mengangguk. Senyumanku melebar. Aku menoleh ke belakang dan melihat Kak Malik yang sedang berjalan menaiki tangga batu menuju hotel lagi. Buket bunga kecil yang kuberikan masih di tangannya. Dipegang dengan sangat hati-hati, seakan-akan benda yang sangat berharga. Setidaknya ia tak membuangnya. Mudah-mudahan itu artinya Kak Malik sudah mau memaafkan. Tapi harapanku sia-sia. Saat makan siang bersama, dan Kak Malik datang lagi. Ia tak menunjukkan kebiasaannya. Wajahnya begitu serius. Masih tak mau menatapku dan bahkan seperti menghindar. Mungkin buket bunga buatanku tak cukup membuatnya mengerti betapa inginnya aku mengembalikan senyuman di wajahnya. Ayari, berenang yok. Teriakan menggelegar itu seketika membuyarkan lamunanku. Tawaku pecah melihat Mindy yang sudah mengenakan kaos dan celana legging. Ada pelampung besar warna kuning menyala melingkari perutnya. Ia benar-benar sangat siap berenang. Aku berlari mendekati temanku itu. Emang lo belum bisa berenang? Tanyaku menatap heran pada lingkaran pelampung besar itu. Sambil mengiringi langkahnya menuju kolam renang. Mindy tertawa. Ngapain belajar? Justru kalau cewek gak perlu belajar berenang kali? Ya. Keningku berkerut. Hah? Kok gitu sih? Entar mati tenggelam aja baru lo sadar?
Kalau udah mati, ya gak pakai sadar lagi. Ya, balas Mindy masih tertawa-tawa. Aku juga ikut tertawa geli. Benar juga, cewek itu gak perlu belajar berenang. Supaya kalau dia tenggelam ada pacarnya yang menolong. Buat apa coba pertanyaan dari cewek ke cowok yang selalu tanya, kira-kira antara gue dengan si A atau si B, siapa yang lo tolong duluan? Nah kalau pacar lo juga gak bisa berenang, sergahku tak mau kalah. Mindy mengangkat bahu. Berarti gak cocok jadi pacar gue. Pacar gue kudu, harus, mesti, bisa berenang. Titik, gak pakai koma. Dasar Pak, otak lo kudu diremet deh kayaknya, kataku sambil tertawa terbahak-bahak. Begitu sampai di kolam renang, Mindy langsung terjun bebas. Tentu saja di bagian paling dangkal. Main ciprat-cipratan air dengan teman-teman yang lain. Sementara aku memilih duduk di salah satu kursi jemur. Malas bergabung, apalagi di tengah terik matahari begini. Kulitku bisa terbakar abis. Aku mencuri pandang pada Kak Malik yang berdiri tak jauh dariku. Bukan dia saja yang berdiri di dekatku. 4 pengawal lainnya juga berkeliling memutariku. Kehadiran mereka cukup ampuh mengusir teman-temanku secara halus untuk tak mendekatiku. Jadi aku duduk sendirian. Sampai Kak Devira datang membawa 2 pop mie dan 2 gelas jus jeruk untuk kami. Tanpa banyak bicara, aku menghabiskannya. Sambil makan, aku kepikiran kata-kata Mindy tentang berenang dan kekasihnya. Benar juga. Andai aku tak bisa berenang dan terjatuh, aku mungkin bisa membuat Kak Malik yang sedang marah itu melupakan marahnya dan bersedia memaafkan.